cepat nangkapnya gitu. Kalau kita capek marah-marahin atau apa nggak konsen juga anak-anak itu kan. Ada namanya utang, uang, sisanya nangkap. Oh sisa utang bu, oh sisa uang bu. Jadi itu pertama dasarnya dulu. Dasarnya lebih enak dasarnya dulu kan. Nangkap nggak anak itu dasarnya dulu. Paling susah kalau namanya penjumlahan pengurangan perkalian kalau dari dasarnya nggak bisa sampai kapan pun nggak bisa. Nah kan itu kan kayak silogisme gitu loh, kayak silogisme gitu. Kayak gitu tapi biasanya itu nggak di itu sih penting untuk kehidupan nyata. kayaknya di SMA itu kan nggak masuk ke SMP karena saya PKL pun di SMA belajar itu SMP SMP dia peluang kan kasih peluang dikasih apa nggak ada peluang kasihnya nggak ada lagi peluang kasih bangun ruang bangun datar bangun ruang di kelas 8 cuma di semester 2 koordinat nanti ini bab 2 ada. Di bab 2 juga bisa kayak jarak rumah kamu dengan rumah dia gitu kan bisa gitu pakai visual. Memang lebih enak pakai infokus sih sebenarnya kan lebih enak mereka lebih suka visual gitu secara langsung. Coba nanti kalau misal Pak masih bisa nggak pakai infokus gitu kan. Hasilnya belum keluar Pak. Selain AKM kemarin itu juga ada namanya asesmen murid Pak, dari aplikasi Mereka Mengajar. Nah dari aplikasi Mereka Mengajar itu ada asesmen untuk literasi sama numerasi Pak. Jadi semalam dan hari ini kami sudah selesai mengadakan asesmennya Pak. Dan hasil asesmen itu bermacam-macam Pak. Asesmen itu terdiri dari beberapa materi Pak. Untuk bahasa Indonesia tadi ada teks informasi dan teks sastra. Sedangkan untuk numerasi ada aljabar, geometri, bilangan, dan data dan ketidakpastian Pak. Jadi setiap materinya tadi memiliki tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda Pak. Jadi tingkat pemahamannya itu didapat dari analisis jawaban yang telah mereka berikan Pak. Jadi inilah Pak tadi contoh hasilnya Pak. Ini untuk numerasi Pak. Untuk materi, data dan ketidakpastian Pak. Ini perlu intervensi khusus Pak levelnya. Jadi pemahamannya masih rendah Pak. Jadi perlu pendekatan lebih mendalam itu Pak. Di situ sih tadi ada beberapa level Pak. Level paling bawah itu tadi perlu intervensi khusus Pak. Kebanyakan sih tadi perlu intervensi khusus Pak itu. Ini memiliki pemahaman dasar. Nggak ada yang masuk sini ya. Ini Pak satu orang. Iya Pak cuma satu Pak. Ini untuk materi geometri Pak. Ada 7 ya. Iya Pak. Ada 7 orang yang perlu intervensi. Ini materi geometri bilangan Pak, bilangan. Berarti ini 11 orang yang perlu diintervensi gitu. Iya Pak. Itu materi aljabar Pak. Semua rata-ratanya perlu diintervensi. Iya Pak. Nah itu salah satu termasuk cakap Pak. Kemampuannya tergolong kategori atau level cakap Pak. 1 orang. Di aljabar. Iya Pak. Itu teks sastra Pak, bagian dari literasi. Itu teks informasi Pak. Ini levelnya memiliki pemahaman dasar. Iya Pak. Ada berapa tingkatan? Ada 5 itu Pak. Ada 5. Iya Pak. Paling tinggi Paling tinggi mungkin menguasai tadi Pak. oh ya
Berarti di 3 level adalah salah satu yang termasuk. Iya Pak. Tapi yang paling banyak adalah Intervensi level paling bawah. level paling bawah. Jadi selanjutnya Pak, hasil dari asesmen dan AKM itu sebenarnya digunakan untuk membuat program Pak. Juga nggak cuma dari asesmen sama AKM, tetapi dari observasi yang kami lakukan sebelumnya itu Pak, dari sejak 2 minggu pertama itu ya Pak. Jadi berdasarkan hasil observasi dan asesmen dan AKM, tapi AKM-nya kan belum keluar Pak hasilnya. Jadi kami menggunakan hasil observasi dan hasil asesmen murid ini untuk menyusun program kerja kami Pak pada mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 kali ini Pak. Jadi tadi kami sudah berkoordinasi juga dengan guru mata pelajaran matematika dan bahasa Indonesia, dan kami juga telah memberikan hasil dari asesmen yang telah diselenggarakan tadi Pak, dan guru matematika dan bahasa Indonesia menerima secara terbuka kolaborasi antara kami mahasiswa kampus mengajar dengan guru-guru mata pelajaran Pak, seperti itu Pak. Dan kami juga telah berkoordinasi menyusun program kerja dengan guru-guru. Berikut Pak dapat dilihat program kerja kami Pak. Setelah programnya dikerjakan, dilaksanakan, pasti ada tindak lanjut nggak kan? Iya Pak, setelah programnya disetujui sama Bapak selaku pihak sekolah, kami nanti akan menindaklanjuti program itu Pak. Setelah itu ada lagi alat ukur lagi setelah melakukan itu. Setelah ini nanti Pak ada tahap kedua. Kemarin itu untuk ATM itu Pak kan pretest. Iya. Nanti akan ada tes lagi Pak, namanya nanti post test. Setelah melakukan program ini nanti ada juga post testnya Pak untuk mengukur seberapa efektif program yang kami kerjakan itu Pak. Kita coba tanda tanganin ya kan? Iya Pak. Ini tinggal Langsung ditandatangan Pak. Udah nggak? Udah. Udah. Kelas meskipun hasilnya belum keluar dan berdasarkan asesmen murid itu Pak. Jadi kalau dari kata kuncinya nggak ada Pak. Yang penting itu kata kuncinya meningkatkan literasi dan numerasi peserta didik gitu Pak. itu aja kata kunci. Iya Pak. Namun kalau apa isi dari program itu kita tahu ya. Enggak Pak, cuma itu Pak. Kayak seperti pembelajaran kan, ada KI, ada KD, KI, kan ya. itu enggak semua sih KI KD itu. Misalnya KI itu kan juga besarnya dijabarkan di dalam KD itu pun untuk menuju ke KI itu kan KD banyak, tapi kan nggak semua KD itu harus diambil kan itu maksudnya gitu. Pemrograman ini apakah seperti itu? Itu hanya Pak peningkatan literasi numerasi dan membantu administrasi sekolah sama pengenalan teknologi kepada sekolah gitu Pak, kepada guru-guru gitu Pak. Berarti kita rancang sendirilah ya. Iya Pak.